Assalamualaikum guys. Kenalin, di sini aku Veronica. Di sini aku bakal ngejelasin tentang teks naratif. Happy watching guys. Apa sih itu teks naratif? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Naratif teks adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Naratif teks juga umumnya bersifat imajinatif alias tidak nyata atau berupa hasil imajinasi dari seorang penulis. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur audiens atau pembaca. Maka dari itu, jenis teks yang satu ini cocok untuk anak kecil maupun remaja dan dewasa. Tujuan dari naratif teks sama dengan rekonteks, tapi kalau naratif teks cerita hayalan, sedangkan rekonteks adalah cerita nyata. Generic structure of narrative text atau struktur naratif teks. Pertama ada orientation. Dalam bahasa Indonesia, orientation berarti pengenalan. Kedua ada complication. Bagian ini mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah suatu peristiwa atau kejadian. Tiga ada resolution, adalah akhir dari cerita atau kesimpulan. Empat ada reorientation, yang berarti kalimat dalam paragraf ini akan menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, atau bisa juga berisi tentang pelajaran dan pesan moral yang dapat oleh pembaca. Lalu ada various of narrative text, jenis-jenis teks naratif. Pertama ada dongeng, lalu turun-temurun, legenda, mitos, fiksi ilmiah, cinta, horor, binatang, sejarah, potongan kehidupan, dan yang terakhir ada pengalaman pribadi. Unsur kaidah kebahasaan naratif teks. Pertama ada simple past tense, adalah masa lampau. Action verba, kata kerja. Saying and thinking verb, adalah kata kerja untuk mengidentifikasi tindakan. Conjunction of time adalah kronologi. Adjektiva adalah kata sifat, dan terakhir noun adalah kata ganti. Contoh naratif teks dalam cerita Malin Kundang. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya, namanya Malin Kundang. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan, namun penghasilannya tak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka selalu kekurangan. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Kini ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Malin, ibunya selalu memikirkan keadaan anak itu. Ia jadi sakit-sakitan, sementara Malin tak pernah mengirim kabar untuknya. Hingga beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasibnya. Ia menjadi saudagar yang kaya raya. Malin memiliki banyak kapal, hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari Malin ingin melihat keadaan desanya. Sudah lama sekali ia tak pulang. Malin pergi bersama istri dan banyak pekerjanya. Ia juga membawa banyak uang untuk dibagi-bagikan kepada penduduk. Sampailah Malin di desanya. Dengan sombong ia membagikan uang kepada penduduk. Penduduk di desanya sangat senang. Di antara mereka ada yang mengenali Malin, yakni tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi ke rumah Malin untuk mengabarkan kepada ibunya. "Ibu, apakah kau sudah tahu anakmu Malin sekarang telah menjadi orang kaya?" seru tetangga itu. "Dari mana kau tahu? Selama ini aku tak pernah mendapat kabar darinya," ucap ibu Malin terkejut. "Sekarang pergilah ke dermaga, anakmu itu Malin yang ada di sana. Dia sangat tampan dan istrinya juga sangat rupawan," ucap tetangganya. Ibu Malin tak percaya, matanya berkaca-kaca. Sungguh ia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun ini. Ia berlari menuju dermaga.
"Malin, kau pulang nak," seru ibunya. Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tua yang berpakaian sangat lusuh itu. Bagaimanakah ia akan menjelaskan kepada istrinya tentang semua ini? "Kau bilang ibumu sudah meninggal, apa benar orang tua ini adalah ibumu?" tanya istri Malin bingung. "Dia bukan ibuku, dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku," seru Malin. Sungguh sakit hati ibu mendengar perkataan Malin. Ibunya lalu mengutuk Malin. "Hatimu sungguh keras batu Malin, maka kau akan aku kutuk menjadi batu. Kau anak yang durhaka," ucap ibunya. Malin ketakutan, ia memohon ampun kepada ibunya, namun ibunya sudah sangat sakit hati. Seketika hujan turun sangat lebat dan petir menyambar. Saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Terima kasih banyak guys yang sudah nonton. See you.